Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati kita dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berguna bagi Tuhan. Ayat bacaan kita terambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat 19. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Saudara, banyak orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan yang ingin masuk terlibat di dalam pelayanan karena ingin di dalam hidupnya dia diberkati, ingin mengalami kesembuhan. Bahkan ada yang ingin mengisi kekosongan waktu yang ada, atau mungkin daripada tidak ada kegiatan di dalam waktu yang kosong. Padahal Tuhan memanggil dan memilih seseorang untuk masuk dan terlibat di dalam pekerjaannya berdasarkan keputusannya. Sebab Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Seorang yang dipilih dan dipanggil Tuhan akan menjadi teman sekerja Allah dalam pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Namun banyak yang belum sampai garis akhir sudah mengalami kekalahan di tengah jalan. Lalu apa yang sesungguhnya dapat dilakukan agar hidup kita dapat dipakai Tuhan di dalam pekerjaan pelayanannya? Yang pertama, saudara, memiliki tujuan yang benar. Bila tujuan dari pelayanan kita adalah bukan untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan, maka semua itu adalah sia-sia. Dan kalau kita mendahulukan semuanya itu, maka apa yang tidak kita pikirkan akan diberikan dan ditambahkan di dalam hidup kita. Seperti tertulis di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu yang kedua, saudara, memiliki hati yang siap untuk diubah setiap hari. Proses perjalanan kehidupan ini memang berat. Kita terkadang diperhadapkan kepada suatu kondisi untuk dapat memilih. Untuk itulah apabila kita hendak mengikut Kristus, untuk kita melayani Tuhan, kita harus meninggalkan semua yang kita miliki untuk Dia. Dan itu berarti kita berani memikul salib serta menyangkal diri. Artinya, saudara, kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi teladan, menjadi terang, menjadi garam di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, di dalam pelayanan kita, di pekerjaan dan di dalam keluarga kita. Lalu yang ketiga, hidup seturut dengan firman Allah. Saudara, dengan rajin membaca, menyelidiki, merenungkan, menghafalkan dan melakukannya, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita juga akan mengasihi pekerjaan Tuhan. Seorang yang memiliki hubungan baik dengan firman Tuhan akan bertindak hati-hati dan senantiasa akan dipimpin oleh Roh Kudus di setiap langkah kita. Karena itu sangat penting bagi kita untuk kita hidup seturut dengan firman Tuhan setiap hari. Lalu yang keempat, memiliki belas kasihan. Matius 9 ayat yang ke-36 berkata, "Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala." Saudara, pelayanan harus dimulai dengan hati yang mengasihi, siap untuk direndahkan, melayani tanpa syarat, tanpa membedakan tempat dan status sosial. Karena dasar dari pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah
atas dasar kasih, atas dasar penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa, atas dasar hati yang penuh dengan empati, hati yang penuh dengan kasih Tuhan untuk kita melayani dan siap menjadi berkat di dalam setiap pelayanan kita. Saudara, 4 hal inilah yang harus kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan di dalam pekerjaan pelayanannya, sehingga kuasa Roh Kudus turun atas kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan untuk kita menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Saudara, Allah ingin setiap kita anak-anaknya memiliki hati yang sungguh-sungguh rindu untuk melayani Tuhan dan kerajaan-Nya. Untuk itu kita harus memiliki tujuan yang benar, hati yang siap diubah seturut dengan firman-Nya, dan memiliki belas kasihan atau kasih Kristus. Untuk itu berjalanlah dalam iman dan bukan dengan penglihatan. Mintalah tuntunan dan kekuatan daripada Roh Kudus di dalam kita terus mengiring dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan, saudara, bukan harus kita ada di atas mimbar, bukan harus kita setiap minggu di gereja saja. Melayani Tuhan adalah ketika kita menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan. Mungkin kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Dipakai Tuhan untuk berdoa bagi mereka, mengunjungi mereka, berbagi berkat bagi mereka. Itu juga adalah pelayanan, saudara. Dalam rumah tangga keluarga kita menjadi berkat bagi istri, suami, anak-anak kita. Itu juga pelayanan buat Tuhan. Karena itu marilah kita terus dengan setia mengiring dan melayani Tuhan, supaya hidup kita berguna bagi Tuhan dan kita akan mencapai pertandingan iman kita dengan kita akhiri dengan kemenangan, yaitu kita ada dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami, untuk kami dapat melayani Tuhan, untuk kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, untuk dapat kami menolong orang lain. Tuhan, terima kasih, kami tahu itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami menjadi berkat, menjadi terang dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Jadikan kami alat-Mu sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.